Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Walanabluwannakum, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, berupa sedikit ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfus was thamarat. Wa naqsin ini adalah kekurangan, berarti wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, dan jiwa, was thamarat, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira atau berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah mereka yang sabar? Allazina, yaitu orang-orang yang iza, apabila, asobathum, mereka ditimpa, musibatun, oleh musibah, qalu, mereka mengatakan, qalu, mereka mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan juga rahmat dari Tuhan mereka, dari Rabb mereka. Wa ulaika, dan mereka itu pula, hum, adalah mereka, al-muhtadun, yang mendapat petunjuk. Kanggo Bapak Ibu rahimakumullah, dalam ayat ini itu ada khobar, ada berita atau pemberitahuan bahwa Allah pasti, bahasanya Allah pasti, kata-kata pasti ini, Allah pasti akan memberikan cobaan. Walanabluwannakum, kalau ditinjau dari segi bahasa itu menunjukkan sungguh benar dan pasti. Pernah disampaikan, lihat ungkapan wala, lamnya barisnya di atas, itu taukid. Kemudian nunnya ditasdid, wala nabluwanna,
itu punya makna tersendiri. Lam taukid, kemudian nunnya ditasdid namanya nun taukid tsakilah. Dan ini menunjukkan penegas, penguat, dan menunjukkan sesuatu yang benar dan pasti. Makanya wala nabluwannakum, dan sungguh benar pasti akan kami berikan ujian, cobaan kepada kalian. Selagi hidup di atas dunia pasti akan diuji, pasti akan dicoba, dan cobaan itu banyak. Apalagi yang sudah tua-tua seperti kita, banyak kali ujiannya. Dengan ayat ini adalah kabar pemberitahuan bahwa Allah pasti akan menguji dan memberikan cobaan. Untuk apa? Di ayat yang lain, misalnya dalam surah Muhammad ayat yang ke-31, Bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum, bunyinya sama. Ya, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirina. Jadi ada ungkapan hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin wa nabluwa ahbarakum, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian agar kami, kata Allah, mengetahui ya dengan nyata siapakah orang-orang yang berjihad dan siapakah orang yang bersabar di antara kalian, dan agar kami juga menyatakan baik buruknya tentang sesuatu hal. Ihwal kita itu akan tahu. Jadi nampaknya Allah itu ingin tahu siapa kita. Caranya bagaimana? Didatangkan cobaan, didatangkan ujian. Sama dengan kuliah dan sekolah, kan siapakah yang nilainya bagus atau tidak? Ada ujian, ada cobaan. Ya. Di dalam kehidupan juga mungkin secara umum, ada di negeri itu kaya raya, tapi rakyatnya banyak yang miskin. Itu ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan. Palestina, Ibu tahu Palestina, Ibu kan? Tahu ya? Namo. Orang-orang Palestina biarpun seperti itu, dia bisa berbagi dan memberi kepada orang Arab sekitar. Memberi sumbangan, memberi infak dalam kehidupan masing-masing mereka. Tapi ketika mereka diserang, kemudian mereka itu diintimidasi, dibom dan sebagainya, peduli juga akhirnya orang yang sekitar. Malu kalau kita tidak membantu. Sementara mereka kalau sedang keadaan aman dan sedang kondisi seperti itu aja, mereka bisa tolong menolong. Dalam kesusahan seperti itu mereka masih mau memberi. Ada juga di suatu negeri yang sumber daya alamnya luar biasa, semua ada, batu ada, ya, emas ada, mutiara ada, maritim, lautannya luas, ya, kebun-kebunnya juga subur, tanahnya subur, udaranya paling bagus, tapi miskin. Ada enggak kira-kira itu? Ada. Ada negeri juga tandus, kering, bebatuan, tapi subur, nikmatnya melimpah ruah. Ada berkah, ada.
Nah, ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, misalnya di dalam surah An-Nahl, fa'azaqahallahu libasal ju' wal khauf. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Ayat ini bercerita tentang negeri yang subur. SDA-nya luar biasa. Tetapi kenapa miskin? Kenapa lapar? Itu yang diungkapkan oleh Allah, wa doroballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Perumpamaan suatu negeri yang di negeri tersebut aminatan mutmainnah, tenang ya, nyaman, mutmainnah. Kemudian rizkinya rogoda mingkul makan, didatangkan dari berbagai tempat, sudut dan penjuru. Tetapi penduduk tadi yang ada di suatu desa, kota, kampung tersebut, fakafaraj bi'an umillah. Penduduknya itu banyak mengingkari nikmat Allah. Banyak mengingkari nikmat Allah. Fa'azaqahallahu libasal ju' wal khauf. Akhirnya Allah timpakan kepada mereka pakaian kelaparan, paceklik, kekurangan, bahkan ketakutan kadang tidak beralasan. Kenapa? Karena kufur nikmat. Karena kufur nikmat. Itu penyebab kenapa Allah timpakan kelaparan, timpakan kemiskinan, kesengsaraan, kekacauan, kegalauan, ketakutan karena kufur nikmat. Biarpun kaya raya sumber daya alamnya ya tidak tertandingi, tapi kalau banyak yang kufur nikmat, syukur kurang. Kalau dari segi pendapatan gaji sudah ratusan juta malah dapat per bulan. Tapi ketenangan tidak ada. Ya, merasa miskin dan kurang terus karena syukurnya tidak ada, berarti kufur nikmat. Hati-hati yang seperti ini. Kata-kata walanabluwannakum dalam kajian bahasa Arab itu ujian. Untuk apa? Mengetahui keadaan orang yang diuji. Itu namanya walanabluwannakum. Alju ada yang mengartikan kelaparan, kekurangan, paceklik. Kita benarkan. Wanaksi minal amwal, kekurangan harta. Kenapa? Karena rusak dan lain sebagainya. Wanaksi minal amwal. Wal anfus, ini nyambung. Anfus itu apa? Jiwa. Berarti kekurangan jiwa. Kenapa? Karena terbunuh. Itu ujian dan cobaan. Misalnya penduduk Palestina yang sekarang jumlahnya sekian berkurang, itu cobaan dan ujian. Ada juga kekurangan jiwa yang dimaksud adalah karena terbunuh, karena meninggal, itu juga cobaan dan ujian, karena menderita penyakit. Menderita penyakit itu juga dikatakan anfus selain daripada meninggal. Yang sakit-sakit, nah itu sudah dikurangi, ya sudah diuji, berobat tiap sebentar, itu cobaan dan ujian. Rangki-rangki sakit-sakit, kadang baru duduk awak, lah takicus ya awak, nah kan ada tuh. Lataki Joshua baru duduk awak mota majak mota inyo kiranya inyo nah kan takicu awak jadi ya bah kondisi itu ujian itu ujian bagi kita. Kemudian kata-kata samarot itu kekurangan buah-buahan. Kenapa? Bisa jadi ada hama, itu dalam tafsir seperti itu. Ada hama atau memang ada
jenis-jenis yang membuat kita tidak panen. Wabashiri sabirin, beri berita gembira kepada orang yang sabar. Apa berita gembiranya? Surga. Surga. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian ada kalimat musibah. Kan ada kata-kata musibah di sana? Allazina iza asobatum musibah. Ada kata-kata musibah? Apa itu musibah? Segala hal yang menyakiti, satu, segala hal yang menyakiti jiwa, dua, segala hal yang menyakiti harta, tiga, segala hal yang menyakiti keluarga. Itu juga musibah. Kemudian di sana ada kata-kata ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim. Apa arti sholawat? Ada arti keberkatan, ada arti ampunan. Itu sholawat. Nah. Warohmah, dan ada kata-kata rohmah. Apa itu ar-rahmah? Ar-rahmah itu adalah rahmah kelembutan, rahmah kasih sayang, kelembutan, dengan apa yang menjadi hak mereka sebagai ganjaran atas kesabaran dan keriduan. Artinya apa? Karena ridho, karena sabar ketika ditimpa musibah, maka berhak dia untuk mendapatkan apa? Mendapatkan sholawat, ampunan, keberkatan, dan mendapatkan rahmat. Karena ridho, karena ikhlas, karena sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Kemarin saya ceritakan di Pasar Usang, cerita tentang wanita Ansor. Wanita Ansor. Kan terjadi perang Uhud. Perang Uhud siapa yang menang? Umat Islam. Umat Islam menang. Namun melanggar. Tidak taat, tidak patuh kepada pimpinan. Karena ada instruksi, kata pimpinan yaitu Rasulullah SAW, kita tetap di barisan kita masing-masing bertahan sebelum ada perintah kita untuk bubar. Alhamdulillah berada dalam kemenangan ketika perang Uhud, namun ketika menang euforia bahagia, kemudian nampaklah ghanimah, harta rampasan. Harta rampasan. Akhirnya diburu oleh kaum muslimin. Nah, dimanfaatkan oleh orang-orang kafir, musuh-musuh. Ini lengah nih mereka, berburu harta rampasan. Diserang lagi. Akhirnya terpukul mundur, kalahlah umat Islam, yang tragis diisukan bahwa Nabi Muhammad wafat dan gugur ketika itu. Nah, kacau kondisi, terdengar oleh seorang wanita Ansor bahwa Nabi wafat. Akhirnya cari tahu, ditanya kepada kaum muslimin, bagaimana keadaan Rasulullah? Maka kaum muslimin yang ditanya dan ditemui itu mengatakan, ayahmu meninggal. Yang ditanya Rasulullah, tapi jawabannya ayahmu meninggal. Ya, ekspresinya ya sedih. Tetapi dia menerima, karena jika ayahnya gugur di medan perang, jihad fisabilillah menjemput syahid, jika suaminya dan anaknya sudah ridho dan ikhlas. Dia penasaran dan tidak tenang, ditanya lagi, bagaimana keadaan Rasulullah? Maka kaum muslimin yang ditanya dan ditemui itu menjawab baik-baik saja. Tapi tetap tidak tenang karena tidak melihat Rasulullah, benar atau tidak. Baik-baik saja. Ditanya lagi sampai 3 kali. Ditanya yang kedua, bagaimana keadaan Rasulullah? Maka jawabannya apa? Jawabannya, suamimu meninggal. Ditanya lagi, Rasulullah baik-baik saja. Yang ketiga kali, bagaimana keadaan Rasulullah? Jawabannya, anakmu meninggal. Ayah, suami, anak meninggal.
Tapi ketika ditanya yang ketiga kali bagaimana keadaan Rasulullah, Rasulullah baik-baik saja. Tetap saja belum tenang karena tidak langsung melihat dengan mata telanjang, mata kasat bahwa Rasulullah itu benar-benar ada dan baik-baik saja. Alhamdulillah dengan izin Allah bertemu, maka kata wanita Ansor dengan penuh bahagia dan senang dan tenang. Segala musibah, ini hubungannya, segala musibah yang telah menimpa diri saya dan keluarga. Apapun penderitaan, kesusahan dan kesulitan hidup terasa ringan ketika melihat Rasulullah masih ada. Begitulah kecintaan seorang wanita Ansor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Cinta Allah dan Rasul nomor satu. Ya. Seperti Bapak Ibu di Masjid Jami'ul Huda. Allah dan Rasul nomor satu. Istri dan suami nomor kotak. Nomor sekian. Makanya jangan berlebihan cinta istri, cinta suami. Jangan. Ya. Ini berakibat fatal nanti. Harus lebih cinta itu adalah lebih itu kepada Allah dan Rasul. Lihat itu wanita Ansor. Lebih mencintai Allah dan mencintai Rasul ketimbang ayah, ketimbang suami istri, ketimbang anak. Begitu. Tidak bisa dibandingkan Rasul ini. Kemudian saya melihat dan mencatat juga sebagian, baik di tafsir ini juga ada, bahwa pernah Nabi menangis. Kan diuji juga Nabi dicoba. Nabi menangis dengan meninggalnya putranya. Siapa? Ibrahim. Pernah. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, bukankah engkau melarang demikian? Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Innal aina la tadma'u. Sesungguhnya mata ini mengeluarkan air mata bercucuran. Wa innal qalba la yajza'u. Sesungguhnya hati merasa sedih. Kemudian Rasulullah melanjutkan wala naqulu illa ma yarada rabbuna. Tidaklah kami mengatakan yang demikian melainkan apa yang akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi air mata berlinang, bercucuran, artinya menangis, hati merasa sedih, itu fantastis, tak masalah. Biasa. Tapi aku biarpun menangis, biarpun sedih, tapi aku ridho menerima keputusan Allah. Itu menurut Rasulullah SAW. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh dengan kematian anakku Ibrahim, memang aku merasa sedih. Tapi aku tetap ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak boleh apa? Yang tercela apa? Menampar-nampar pipi tercela. Merobek-robek, mencabik-cabik pakaian tercela dan dilarang. Apalagi meratapi si mati itu juga dilarang dan tidak boleh. Tidak menerima keputusan Allah dilarang, tidak boleh. Kesal, jengkel, marabo-rabo, mope-ope itu tidak boleh. Itu semuanya kebiasaan jahiliyah. Menampar-nampar pipi, ya, merobek-robek pakaian, meratapi, itu adalah perbuatan jahiliyah. Sedih boleh, menangis tak masalah. Kena si mayat tidak ada yang melarang. Yang melarang adalah kita. Kalau awak kan di kampung-kampung kan ada. Bago jan kane, nah gitu kan. Jan kane imato kepada si mayat beko bare
Tidak ada satu dalil pun itu. Nah, itulah karena kurang kaji, akhirnya sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh tidak tahu kita. Ya, saya bacakan ada hadis An Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man istarja'a 'indal musibah jabarallahu musibatahu wa ahsana 'akibatahu wa ja'ala lahu khalafan salihan yaraddah. Siapa yang mengucapkan manistarja'a, istirja, maksudnya apa? Siapa yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika ditimpa musibah, maka Allah akan ringankan cobaan dan ujiannya, baik akibatnya bagi dirinya, kemudian Allah jadikan ganti yang terbaik. Jadi kalau sabar, ya, seperti suaminya dari Ummu Salamah, ya kan, meninggal di medan perang. Kemudian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wahlub li khairan minha. Ternyata apa yang terjadi? Dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penggantinya adalah yang terbaik. Penggantinya adalah yang terbaik. Dapat suami yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan terakhir kali mohon dicatat yang bawa pena. Nanti dilihat surah Al-Anbiya ya, surah Al-Anbiya ayat 35. Mohon diingat saja. Al-Anbiya ayat 35. Di sana ada ungkapan kullu nafsin za'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa pasti mati. Kemudian ada lanjutan tuh ayatnya. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Jadi ada kalanya ujian itu, cobaan itu berupa kebaikan, berupa keburukan. Kayo ujian, miskin ujian. Tinggi ujian, rendah ujian. Tidak punya suami ujian, punya suami ujian. Tidak punya istri ujian. Punya istri ujian. Ya, ujian. Kemudian surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat 17. Itu juga tentang ujian. Yang jelas begini. Apapun ujian, cobaan, penderitaan, kesusahan, sampai ada duri yang mencucuk kita atau kena sesuatu karena ini ujian. Kalau kita sabar menerima, ya insya Allah Allah akan hapus dosa dan kesalahannya. Bahkan dengan kesabarannya akan mendapatkan apa? Surga. Akan mendapatkan surga. Insya Allah Bapak Ibu ini semuanya karena pernah diuji, dicoba. Sabar, insya Allah akan dibangunkan istana dan rumah di surga. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.